Pernah nggak sih kalian buka sosmed hari ini, terus rasanya capek duluan? Ya, kita ini benar-benar lagi dibombardir sama yang namanya budaya hustle culture atau kerja keras yang ekstrim. Pokoknya mindsetnya itu kita harus kerja terus-terusan, gaspol sampai titik darah penghabisan demi yang namanya kesuksesan. Tapi pernah mikir nggak sih, gimana kalau cara kayak gitu justru cuma ngejamin satu hal, kelelahan mental atau burnout? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal geser pola pikir yang lumayan beracun itu. Kita akan bedah wawasan keren banget dari Brad Stulberg, penulis buku The Practice of Groundedness, tentang 3 hal yang sebenarnya ngebentuk keunggulan sejati. Tujuan, konsistensi, dan kesabaran. Siap-siap ya, karena ini bisa ngerubah total cara kalian ngejar kesuksesan. Oke, buat pemanasan, mari kita tantang satu mitos besar yang sering banget kita telan mentah-mentah. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apakah mencapai sebuah tujuan besar, katakanlah dapat promosi jabatan, beli rumah impian, atau menangin suatu lomba, itu benar-benar ngasih kebahagiaan abadi kayak yang kita bayangin? Kita kan sering banget ya ngomong, kalau aja gue bisa dapetin X, hidup gue bakal tenang dan bahagia. Tapi, emang iya? Kalian pernah dengar istilah arrival fallacy nggak? Atau gampangnya sindrom pasca maraton. Bayangin, kalian latihan berbulan-bulan, semangat banget buat ikut maraton. Terus kalian berhasil ngelewatin garis finish, merayakannya. Tapi keesokan harinya pas bangun tidur, rasanya malah sedih atau kayak hampa gitu. Kenapa coba? Ini karena kita sering kejebak ilusi kalau pencapaian akhir itulah yang ngasih kebahagiaan. Padahal kepuasan sejati itu justru hidup di rutinitas latihannya, di keringat dan dedikasi tiap hari itu loh. Si garis finish itu mah cuma titik akhir yang lewat gitu aja. Ada cerita yang benar-benar pas banget buat ngegambarin konsep ini, datangnya dari legenda NBA, Ray Allen. Ray ini karirnya luar biasa. Dia punya segalanya. Kecuali satu, cincin juara. Dia yakin banget kalau dia berhasil menang, lubang kosong di hatinya itu bakal terisi penuh. Terus, di tahun 2008, bareng Boston Celtics, dia akhirnya juara. Tapi perhatiin deh apa yang dia rasain setelahnya. Alih-alih ngerasa bahagia selamanya, pagi hari setelah kemenangannya itu justru jadi momen yang paling ngebingungin buat dia. Dia sadar kalau piala itu sama sekali nggak ngasih kepuasan batin yang dia cari mati-matian selama bertahun-tahun. Gila kan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, tujuan sebenarnya dari penetapan target. Dari ceritanya Ray Allen tadi, kalian mungkin mikir, terus kalau piala di akhir nggak bikin bahagia, ngapain dong kita capek-capek bikin target? Jangan salah, bikin target itu penting banget buat ngasih kita arah. Buat kalian yang baru mau mulai bikin target, coba deh pakai kerangka kerja SMART. Ini ngebantu banget ngasih target yang jelas dan bisa diukur. Misalnya nih, gue mau bisa ngangkat deadlift 183 kg di akhir tahun ini. Pendekatan ini tuh jenius karena nggak cuma angan-angan kosong. Ini maksa kalian buat nyusun rencana latihan harian yang nyata dan benar-benar bisa dilakuin. Jadi kuncinya tuh di sini. Tujuan itu cuma sekedar alat buat ngebentuk jalan kita. Ibaratnya kayak mendaki gunung. Puncak gunung itu emang tujuan kita. Kita semua pasti pengen berdiri di atas sana. Tapi selama perjalanan menuju ke sana, si tujuan itulah yang pelan-pelan membentuk siapa diri kita. Ketahanan fisik kalian, mental pantang menyerah, itu semua nggak tiba-tiba muncul dari langit pas kalian nyentuh puncak. Semuanya itu ditempa habis-habisan di lereng gunungnya, di setiap langkah berat yang kalian ambil waktu mendaki. Lanjut ke bagian kedua, konsistensi di atas tindakan heroik. Mari kita bandingin dua hal ini. Kalau kita beneran mau nyampe ke puncak, kita harus berani ngebongkar budaya kerja ekstrim yang sering banget dibanggain para influencer. Maksud saya, kalian gak bakal bisa nyiptain keunggulan jangka panjang kalau tiap hari latihannya sampai mau muntah atau begadang berhari-hari ngerjain project sambil nenggang kopi literan. Ya, di sosmed mungkin kelihatan keren, dan kalian bisa nyelesain banyak banget hal di 1 minggu heroik itu. Tapi percuma kalau minggu depannya kalian tepar masuk rumah sakit kan? Kemajuan yang sejati itu cuma bisa didapat dengan cara ngerangkai hari-hari yang konsisten dan sangat baik terus-menerus, bukan dengan menghancurkan diri kalian sendiri di awal. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma omong kosong motivasi, sains juga ngebuktiin hal yang sama. Ada riset di bidang ilmu olahraga yang nunjukin fakta ngeri ini. Waktu atlet naikin beban latihan mingguan mereka lebih dari 10% dari kebiasaan bulanan mereka, wow, tingkat risiko cedera dan sakitnya itu benar-benar meroket tajam. Ini juga berlaku loh buat kerjaan kita sehari-hari. Kalau kalian tiba-tiba ngambil beban kerja di luar nalar cuma biar kelihatan kayak pahlawan hari ini, sebenarnya kalian cuma lagi nunggu waktu aja buat kena burnout parah bulan depannya. Terus, gimana dong caranya kita ngebangun konsistensi tanpa harus merusak diri sendiri? Ada 3 langkah simpel sebenarnya. Pertama, berhentilah pas kalian masih ngerasa punya sisa tenaga. Kalau lagi nulis, udahan dulu sebelum kalimat terakhirnya buntu. Kalau di gym, sisain 1 angkatan lagi. Kedua, pastiin usaha harian kalian itu ada di level 5-7 dari 10 aja. Jangan sampai kalian minjem energi buat besok dipakai hari ini.
Dan yang ketiga, jadilah semacam peneliti buat diri sendiri. Amati deh, pas kalian maksain diri sampai kelewat batas, tanya ke diri sendiri, kenapa? Apa gara-gara gengsi? Atau ngerasa insecure? Evaluasi terus, biar kalian tetap ada di zona pertumbuhan yang aman dan ideal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mitos 1%. Kalian pasti sering dong dengar mantra motivasi yang bunyinya, jadilah 1% lebih baik setiap hari. Jujur, sebagai sebuah pola pikir itu bagus banget. Tapi kalau kita ngomongin matematika, itu mustahil banget. Coba perhatiin angka 3,6 kg ini. Ini adalah total tambahan beban deadlift yang berhasil dicapai sama juara dunia powerlifter, Layne Norton. Dan coba tebak, berapa lama waktu yang dia butuhin buat nambahin cuma 3,6 kilo itu? 10 tahun teman-teman. Dia berjuang dari angkatan 715 ke 723 pounds dalam satu dekade. Secara matematis, ini benar-benar ngehancurin mitos 1% tiap hari tadi. Bayangin kalau Layne ngarepin kemajuan 1% tiap hari, pasti bulan pertama dia udah frustrasi terus nyerah. Kemajuan di level atas itu jalannya emang super-super pelan. Di awal-awal kita belajar hal baru, progresnya emang kelihatan banget. Dan itu bikin kita kecanduan. Tapi, seiring berjalannya waktu, persentase kemajuan itu bakal makin mengecil. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bakal kalian lakuin waktu kalian nyampe di fase plato? Masa-masa datar dan jalan buntu, di mana kalian bahkan nggak ngerasa jadi 1% lebih baik dalam setahun penuh. Gimana caranya kalian bisa tetap semangat? Kuncinya, di sini adalah ngubah sudut pandang kita. Mengalami jalan buntu atau plato itu bukan berarti kalian gagal. Sama sekali enggak. Itu adalah bagian dari prosesnya. Brad Stulberg ngasih perumpamaan yang keren banget soal ini. Ibaratnya kayak lagi mukul batu besar. Kalian mungkin udah mukul batu itu 31 kali, dan nggak kelihatan retak sedikit pun. Tapi sebenarnya, di dalam batu itu, tekanannya lagi numpuk. Dan pom! Di pukulan ke-32, batunya hancur berkeping-keping. Jadi pas kalian lagi ada di fase plato, geser motivasi kalian. Jangan cuma nyari kepuasan instan, tapi bangun rasa ingin tahu yang mendalam, dan tetap komit sama proses yang lagi kalian jalanin. Dan akhirnya, bagian keempat, menguasai objektif mikro. Biar kita bisa ngegabungin antara bikin target, konsisten tiap hari, dan sabar ngelewatin proses tanpa gampang nyerah pas ngelihat betapa tingginya puncak gunung, kita bisa belajar banyak dari Kelly Humphreys. Dia ini atlet bobsled langganan Olimpiade loh. Kelly punya target yang super gede, menangin medali emas tiap 4 tahun sekali. Bayangin kalau tiap bangun tidur yang dia pikirin cuma target 4 tahunan itu, mentalnya pasti capek banget. Tapi coba lihat strateginya. Dia mecah target raksasa itu jadi periode 2 tahunan, lalu di breakdown lagi jadi fokus tahunan, bulanan, mingguan, sampai akhirnya jadi objektif yang paling mikro. Pokoknya hari ini gue hadir dan beresin latihan. Cara mecah target ekstrim kayak gini bikin dia bisa benar-benar fokus di masa sekarang dan ngejalanin rencananya dengan super sabar, satu hari demi satu hari. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu hal buat kalian renungin. Coba cari tahu, gunung mana sih yang pengen kalian daki? Tetapkan tujuan itu buat ngasih arah, tapi tolong ingat, kebahagiaan sejati itu adanya pas kalian lagi mendaki, di prosesnya. Kalau kalian ketemu jalan buntu atau plato, terima aja, rangkul momen itu. Karena disitulah mental baja kalian lagi dibentuk. Dan yang paling penting, coba tanya ke diri sendiri hari ini. Daripada maksain diri jadi pahlawan semalam tapi besoknya tumbang, apa sih satu langkah kecil yang masuk akal dan bisa kalian kerjain hari ini? Langkah mikro apa yang bisa kalian ambil sekarang juga? Tentukan langkah itu dan mulailah mendaki.